Kompetensi dasar 3.2 Menganalisis instalasi listrik rumah tangga. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan instalasi listrik sederhana di daerah setempat dan daerah lain. A. Wawasan kelistrikan. Listrik merupakan teknologi mutakhir yang ditemukan manusia. Dengan adanya listrik, jarak dan waktu menjadi terasa dekat. Listrik menjangkau semua lapisan masyarakat, baik di kota maupun desa. Meskipun demikian, di Indonesia masih terdapat daerah pedalaman yang tidak terjamah oleh listrik. Hal demikian dikarenakan budaya masyarakatnya yang ingin mempertahankan tradisi nenek moyang. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kita tentu tidak dengan mudah terlepas dari benda-benda elektronik yang digerakkan oleh listrik. Sebagai ilustrasi, di era sekarang, ketika ingin menghubungi seseorang, kita membutuhkan handphone. Namun jika kondisi handphone habis baterainya dan tidak ada sumber arus listrik, maka kegiatan yang semacam itu tidak dapat berjalan. Dengan demikian dibutuhkan sumber arus listrik untuk memperlancar dan membantu aktivitas-aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga aktivitas itu akan lebih mudah dilakukan dan lebih efektif serta efisien. 1. Pengertian. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron, dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Aliran ini disebut sebagai arah arus listrik konvensional. Akan tetapi sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif atau elektron. Dan arah aliran elektron berlawanan dengan arah aliran muatan positif. 2. Jenis dan manfaat. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Listrik arus searah atau DC, direct current, adalah arus listrik yang arahnya tetap. 2. Listrik arus bolak-balik atau AC, alternating current, adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Dalam listrik, muatan menghasilkan medan elektromagnetik yang dilakukan ke muatan lainnya. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. 1. Muatan listrik. Sifat beberapa partikel subatomik yang menentukan interaksi elektromagnetik. Substansi yang bermuatan listrik menghasilkan dan dipengaruhi oleh medan elektromagnetik. 2. Medan listrik. Tipe medan elektromagnetik sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik ketika diam. Medan listrik menghasilkan gaya kemuatan lainnya. 3. Potensial listrik. Kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik biasanya diukur dalam volt. 4. Arus listrik. Perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik biasanya diukur dalam ampere. 5. Elektromagnet. Muatan berpindah menghasilkan medan magnet. Arus listrik menghasilkan medan magnet, dan perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Tentu dengan adanya sumber arus listrik, maka penerangan akan didapatkan. Penerangan seperti lampu tentu membutuhkan sumber arus listrik sehingga penerangan atau lampu bisa menyala. Dengan adanya penerangan atau lampu, tentu dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari akan lebih mudah, hampir sama dengan manfaat matahari. Selain berfungsi sebagai penerangan, fungsi lain dari arus listrik adalah sumber energi. Karena adanya listrik, seluruh energi dapat dibangkitkan. Oleh karena itu, listrik sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, apalagi untuk menunjang aktivitas manusia. Perkembangan yang luar biasa cepat pada teknologi listrik mengubah industri dan masyarakat.
Fleksibilitas listrik yang amat beragam menjadikan penggunaannya yang hampir tak terbatas, seperti transportasi, pemanasan, penerangan, telekomunikasi, dan komputasi. Tenaga listrik saat ini adalah tulang punggung masyarakat industri modern. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Beberapa contoh jenis pembangkit tenaga listrik adalah PLTA, PLTU, PLTN, PLTS, dan lainnya. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasa disebut sebagai hidroelektrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Namun secara luas, pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga meliputi pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain, seperti tenaga ombak. Hidroelektrisitas adalah sumber energi terbarukan. Contohnya PLTA Bakaru Sulawesi Selatan, PLTA Sigura-Gura Sumatera Utara, PLTA Saguling Jawa Barat, dan lain-lain. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Pada PLTU, uap ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Energi mekanis dari putaran turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Contohnya PLTU Semarang, Jawa Tengah, dan PLTU Suralaya Cilegon, Banten. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik ini menggunakan energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Dari turbin inilah energi mekanis diubah menjadi energi listrik. Contohnya PLTN di Jepang dan OBNI NKS di Uni Soviet. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit ini menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama. Energi dari cahaya matahari dapat langsung diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin. Hembusan angin digunakan untuk memutarkan baling-baling, kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator. Dari generator inilah energi mekanik diubah menjadi energi listrik melalui bantuan solar cell agar energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan perlu disimpan pada baterai. B. Instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik. Instalasi listrik terdiri dari sebuah saklar, stop kontak, dan lampu secara sederhana. Input saklar dapat sumber fasa, kemudian outputnya menuju ke beban di mana beban itu adalah lampu, dan harus ada kabel netral di lampu, sehingga lampu tersebut akan menyala apabila saklar di-on-kan. 1. Komponen instalasi listrik. Beberapa peralatan listrik terpasang di rumah-rumah tinggal seperti saklar, stop kontak, steker, sekering, dan lain-lain. Berikut fungsi dan jenis peralatan listrik secara umum. A. Bargenzer. Bargenzer merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal tersebut. Ada beberapa batasan daya yang dikeluarkan oleh PLN untuk dikonsumsi, yaitu 220 volt ampere, 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan 2200 volt ampere. Bargenzer memiliki 3 bagian utama, yaitu MCB, Miniature Circuit Breaker, berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang dihantarkan melebihi nilai batasannya. MCB bersifat on atau off dan juga berfungsi sebagai saklar utama dalam rumah. Jika MCB Bargenzer ini dalam kondisi off, maka seluruh aliran listrik dalam rumah akan terhenti. Saklar ini biasanya dimatikan pada saat akan dilakukan perbaikan instalasi listrik di rumah.
Meter listrik atau kWh meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut dalam satuan kWh atau kilowatt-hour. Pada Bargenser, meter listrik berwujud deretan angka secara analog ataupun digital yang akan berubah sesuai penggunaan daya listrik. Spin control merupakan alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Perputaran spin control akan semakin cepat jika daya listrik yang digunakan juga semakin besar. Sebaliknya akan melambat jika daya listrik yang digunakan juga berkurang atau sedikit. Pada kanal output Bargenser biasanya terdapat 3 kabel, yaitu kabel fasa, kabel netral, dan kabel ground yang dihubungkan ke tanah. Listrik dari PLN harus dihubungkan dengan Bargenser terlebih dahulu sebelum masuk ke instalasi listrik rumah tinggal. B. Pengaman listrik. Instalasi listrik rumah tinggal pun membutuhkan pengaman yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tangga, seperti gangguan hubungan arus pendek atau short circuit atau korsleting. Terdapat 2 jenis pengaman listrik pada instalasi listrik rumah tinggal, yaitu pengaman lebur biasa atau biasa disebut sekering. Alat pengaman ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Pengaman listrik termos, biasa disebut MCB, merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. C. Saklar. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Berdasarkan tempat dan pemasangannya, saklar dapat dibedakan menjadi saklar in-bow, saklar yang ditanam di dalam tembok; saklar out-bow, saklar yang dipasang pada permukaan tembok. Jenis saklar berikutnya dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu saklar on-off, merupakan saklar yang bekerja menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on. Sedangkan untuk memutuskan arus listrik, tombolnya ditekan pada posisi off. Saklar jenis ini biasanya digunakan untuk saklar lampu. Saklar push-on merupakan saklar yang menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on. Akan secara otomatis memutuskan arus listrik ketika tombolnya dilepas dan kembali ke posisi off. Biasanya saklar ini digunakan untuk saklar bel rumah. Berdasarkan jenis per unitnya, saklar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu saklar tunggal, merupakan saklar yang hanya mempunyai 1 buah kanal input yang terhubung dengan sumber listrik, serta kanal output yang terhubung dengan beban listrik atau alat listrik yang digunakan. Saklar majemuk merupakan saklar yang memiliki 1 buah kanal input yang terhubung dengan sumber arus listrik, namun memiliki banyak kanal output yang terhubung dengan beberapa beban atau alat listrik yang digunakan. Jumlah kanal output tergantung dari jumlah tombol pada saklar tersebut. Berdasarkan cara kerjanya, saklar dibedakan menjadi saklar manual dan saklar mekanik. Saklar manual dibedakan lagi menjadi 1 saklar toggle. Saklar toggle merupakan saklar yang menghubungkan atau memutuskan arus dengan cara menggerakkan toggle atau tuas secara mekanis. 2. Saklar push button. Pada umumnya saklar push button adalah tipe saklar yang hanya kontak sesaat ketika ditekan dan setelah dilepas. 3. Saklar selector atau SS, saklar pemilih. Saklar jenis ini pada umumnya tersedia 2, 3, atau 4 pilihan posisi dengan berbagai tipe knob. Saklar mekanik dibagi menjadi 1. Limit switch. Limit switch termasuk saklar yang banyak digunakan di industri. Pada dasarnya, limit switch bekerja berdasarkan sirip saklar yang memutar tuas karena mendapat tekanan. 2. Flow switch. Saklar ini digunakan untuk mendeteksi perubahan aliran cairan atau gas di dalam pipa. 3. Level atau float switch.
Saklar level atau float switch merupakan saklar diskret yang digunakan untuk mengontrol level permukaan cairan di dalam tangki. D. Stop kontak. Stop kontak atau biasa disebut outlet merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stop kontak kecil merupakan stop kontak dengan dua lubang atau kanal yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik melalui steker yang juga berjenis kecil. Stop kontak besar merupakan stop kontak dengan dua kanal AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah kanal AC yang berfungsi sebagai ground. Saklar jenis ini biasanya digunakan untuk daya yang lebih besar. Sedangkan berdasarkan tempat pemasangannya dikenal dua jenis stop kontak, yaitu stop kontak inbow, merupakan stop kontak yang dipasang di dalam tembok. Stop kontak outbow, merupakan stop kontak yang dipasang di luar tembok atau hanya diletakkan di permukaan tembok pada saat berfungsi sebagai stop kontak portable. Steker. Steker atau staker atau yang sering disebut colokan listrik merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan peralatan listrik dengan aliran listrik. Ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Berdasarkan fungsi dan bentuknya, steker memiliki dua jenis, yaitu steker kecil, merupakan steker yang digunakan untuk menyambungkan alat-alat listrik berdaya rendah. Misalkan lampu atau radio kecil dengan sumber listrik atau stop kontak. Steker besar merupakan steker yang digunakan untuk alat-alat listrik yang berdaya besar, misalkan lemari es, microwave, mesin cuci, dan lain-lain, dengan sumber listrik atau stop kontak. Steker jenis ini dilengkapi dengan lempeng logam untuk kanal ground yang berfungsi sebagai pengaman. F. Kabel. Kabel listrik merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Untuk instalasi listrik rumah tangga, kabel yang digunakan biasanya berjenis sebagai berikut. NYA. Kabel jenis ini merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan atau berisi satu kawat. Jenisnya adalah kabel udara atau tidak ditanam dalam tanah. Kabel listrik ini biasanya berwarna merah, hitam, kuning, atau biru. Isolasi kawat penghantarnya hanya satu lap sehingga tidak cukup kuat terhadap gesekan, gencetan, atau tekanan atau gigitan binatang seperti tikus. Kelemahan isolasi itulah maka dalam pemasangannya diperlukan pelapis luar dengan menggunakan pipa konduit dari PVC atau besi. NYM merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan kawat lebih dari satu. Ada yang 2, 3, atau 4. Jenis kabel udara dengan warna isolasi luar biasanya putih, dan warna isolasi bagian dalam beragam. Isolasi rangkap inilah maka kabel NYM ini relatif lebih kuat terhadap gesekan atau gencetan atau tekanan. NYY. Kabel listrik jenis ini merupakan kabel berisolasi PVC berintikan 2, 3, atau 4 dengan warna isolasi luarnya hitam. Jenis kabel tanah sehingga tahan terhadap air dan gencetan atau tekanan. NYMHYO. Kabel jenis ini merupakan kabel serabut dengan dua buah inti yang terdiri dari dua warna. Kabel jenis ini biasanya digunakan pada loudspeaker sound system, lampu-lampu berdaya kecil sampai sedang. Alat-alat untuk instalasi listrik. A. Test pen. Test pen merupakan alat bantu pengukuran sederhana. Test pen digunakan untuk mengetahui apakah suatu penghantar listrik, kabel atau kawat memiliki tegangan listrik. Di dalam test pen terdapat lampu petunjuk atau indikator yang akan memberikan tanda. Apabila menyala, maka pada bagian sumber terdapat tegangan. Sebaliknya, apabila tidak menyala, maka pada bagian sumber tidak terdapat tegangan. B. Solder. Solder merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Solder merupakan alat elektronika yang mengubah energi listrik menjadi energi panas.
Solder banyak jenis dan beragam bentuknya. Pada umumnya berbentuk seperti pistol dan lurus dengan mata solder di ujung yang berbentuk lancip dan dilengkapi tombol pengatur suhu ukuran tinggi rendahnya panas yang dihasilkan untuk membuat kawat timah mencair agar dapat melepaskan atau menyatukan kaki-kaki komponen pada papan PCB. C. Penggaris siku. Penggaris siku adalah alat yang digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam maupun siku bagian luar. D. Obeng. Obeng dibagi menjadi obeng min. Obeng biasanya berbentuk pipih, fungsinya untuk membuka baut yang berbentuk min dan untuk mencongkel sesuatu yang sulit dibuka. Obeng plus. Untuk obeng plus ini unik karena bentuknya seperti kembang. Fungsinya untuk melepas atau mengencangkan baut atau sekrup yang berbentuk seperti kembang. E. Tang. Jenis-jenis tang dan fungsinya. 1. Tang pemotong. Kedua bagian kepala atas dan bawah tajam. Tang ini cocok untuk memotong kabel, plastik, kawat, dan fiber tipis. 2. Tang penjepit. Memiliki rahang yang bergerigi sebagai capitan. Biasanya gerigi ini sangat rapat dengan ujung rahang runcing. Ini untuk menjangkau celah yang kecil. 3. Tang pengunci. Rahang bergerigi yang renggang agar tak licin ketika pengencangan baut. 4. Tang cucut. Moncong pipih panjang dan berbentuk gergaji. Oleh karena itulah tang ini dikenal sebagai tang cucut. Tang ini berfungsi sebagai penjepit kawat atau kabel. Rahang tang ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pemotong kabel. 5. Tang kombinasi. Ujung rahang tang kombinasi yang bergerigi rapat yang berfungsi untuk menjepit kawat atau kabel. Di bagian tengahnya bergerigi renggang berfungsi untuk mengunci mur. Rahangnya yang tajam berfungsi sebagai pemotong kawat dan kabel. Tang kakatua dikenal sebagai tang kakatua karena bentuknya mirip paruh burung kakak tua. Fungsinya sebagai pemotong kawat dan kabel. 7. Tang buaya. Sekilas bentuknya mirip buaya, maka tang ini dikenal dengan sebutan tang buaya. Rahangnya yang bergerigi untuk mengunci dan melepas baut. Jika ukuran baut besar, tang dapat diatur sesuai ukuran baut. 8. Tang multifungsi. Tang multifungsi mirip dengan tang kombinasi, ada rahang sebagai pemotong dan penjepit. Bedanya tang ini memiliki kelengkapan fungsi lain. Di gagangnya terdapat pisau, gergaji, obeng, pembuka tutup botol, dan pembuka tutup makanan kaleng. 9. Tang sudut. Moncong rahang tang sudut memiliki sudut 45 derajat. Fungsinya untuk menjepit kawat dan kabel yang sulit dijangkau. 10. Tang snap ring. Tang ini dikenal juga dengan nama tang spi, yaitu berfungsi untuk menarik bantalan kecil dan sebagainya. Tang ini ada dua model yang dibedakan berdasarkan ujungnya, yaitu lurus dan bengkok. 11. Tang rivet. Terdapat dua tipe, yaitu biasa dan fleksibel. Keduanya berfungsi sama, yaitu untuk memasang paku keling. Tang yang fleksibel dapat digunakan untuk bidang lurus maupun sudut. 12. Tang slip joint. Tang standar bawaan mobil dan motor yang menjadi bonus di saat mobil atau motor diterima. Fungsinya hampir sama dengan tang kombinasi, tetapi bentuknya lebih sederhana dari tang kombinasi. F. Avometer. Avometer adalah alat ukur kombinasi dari tiga alat ukur yang sangat penting bagi seorang teknisi listrik, yaitu amperes, volt, dan ohmmeter. Avometer adalah alat ukur yang sangat umum digunakan oleh para ahli karena selain dengan keunggulannya mencakup banyak fungsi, harganya juga murah dan mudah dibawa.